Halo semuanya, kita lanjutkan ya dengan topik ke-10, yaitu topik terakhir dari modul kita kali ini mengenai sustainability marketing, yaitu mengenai consumer and business action to promote sustainable marketing. Nah, di mana pada video kali ini teman-teman diharapkan dapat mempelajari atau juga mengidentifikasi bagaimana sih tindakan-tindakan atau usaha-usaha dari kedua belah pihak, yaitu konsumen dan juga pelaku bisnis, dalam rangka meningkatkan sustainability marketing. Nah, untuk itu pada topik ini kita akan bagi menjadi dua subtopik, yaitu consumer action to promote sustainability marketing dan yang kedua adalah business action to promote sustainability marketing. Nah, untuk itu teman-teman kita langsung mulai saja ya. Nah, untuk yang pertama kita bisa lihat bahwa dari sisi konsumen ada salah satu konsep yang dinamakan dengan consumerism atau konsumerisme, begitu ya. Kita sering dengar konsumerisme ini adalah salah satu konsep salah satu gerakan ya, movement atau gerakan yang dilakukan secara terorganisir, yang dilakukan oleh konsumen dan juga dibantu oleh lembaga pemerintahan atau juga mungkin organisasi-organisasi NGO, ya intinya berpihak kepada konsumen seperti itu. Tujuannya untuk apa movement ini? Tujuannya untuk bisa meningkatkan hak dan daya tawar dari konsumen dibandingkan dengan penjual seperti itu. Nah, pada dasarnya konsumen atau buyer itu memiliki hak untuk tidak membeli produk yang ditawarkan for sale. Jadi ada produk-produk yang didiskon, terkadang konsumen itu seperti merasa kalau sedang berjalan-jalan gitu ya di pusat perbelanjaan, kemudian melihat ada yang sale atau ada diskon besar, itu seperti ada sense of urgency, saya harus membelinya seperti itu. Sebetulnya konsumen itu tidak memiliki pilihan untuk tidak membeli, atau juga mungkin ditawarkan lewat telemarketing atau telepon begitu ya, ada sales yang telepon kemudian, iya ini sedang diskon Bapak, sedang diskon, Ibu ada promosi, ada program promosi, Ibu harus begini 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 begitu ya. Mungkin sekarang banyak yang seperti itu. Nah, sebetulnya sebagai konsumen itu memiliki hak untuk tidak merasa tanda kutip tertekan ya untuk bisa membeli produknya walaupun itu sedang promo seperti itu. Kemudian juga konsumen memiliki hak untuk mengharapkan produk yang dibelinya itu safe atau aman, baik dari sisi aman digunakan sendiri maupun aman untuk efeknya kepada lingkungan, kaitannya dengan sustainability. Dan juga konsumen juga memiliki hak untuk bisa mengharapkan produknya bekerja sesuai dengan yang dijanjikan oleh marketer ya. Nah, tentunya konsumerisme ini dilakukan untuk bisa mendorong pemasar atau mendorong penjual untuk bisa lebih memberikan informasi yang lebih baik kepada konsumen, informasi yang lebih memadai sebelum mereka membeli produk. Nah, hal ini termasuk misalnya bahan baku dari kalau misalnya makanan seperti itu ya, nutrisinya. Nah, mungkin suka banyak yang misleading seperti itu. Jadi misalnya apalagi misalnya kita ambil contoh makanan-makanan untuk bayi seperti itu MPASI yang untuk yang instan atau makanan pendamping gitu ya, snack-snacknya. Nah, itu mungkin ditulis di kemasannya itu nutrisinya terkadang tanda kutip tidak sesuai dengan apa yang ada gitu ya. Bukan artinya membohongi, tapi seperti misalnya sebetulnya bayi itu tidak boleh di bawah 1 tahun mengkonsumsi gula dan garam gitu kan. Namun hal tersebut mungkin diminimalisir begitu ya penampakannya sehingga terkesannya ini memang betul-betul sudah sesuai begitu. Nah, kemudian juga konsumerisme juga bicara mengenai untuk mendorong hak konsumen untuk dilindungi dari produk-produk yang tidak jelas kualitasnya, tidak jelas asal-usulnya, pembuatannya seperti apa, apalagi mungkin sekarang waktu zaman pandemi, produk masker. Nah, itu banyak sekali kan ya, beberapa waktu yang lalu, terutama di awal-awal mungkin produk masker yang murah, namun ternyata pembuatannya sangat tidak higienis, atau mungkin itu justru bekas, didaur ulang seperti itulah ya. Nah, itu yang dilindungi oleh consumerism. Dan juga bicara mengenai quality of life. Nah, ini yang kaitannya erat dengan sustainability ya. Jadi ketika konsumen mengkonsumsi produk itu, apakah produsen menginformasikan kepada konsumen bahwa nanti efeknya ketika produk itu selesai digunakan dalam jangka panjang itu akan seperti apa? Nah, dan terakhir juga consumerism itu bicara mengenai hak konsumen untuk bisa melindungi generasi selanjutnya dari konsumsi yang dia lakukan. Nah, kemudian
Yang kedua, selain consumerism itu adalah environmentalism. Ya, yaitu bagaimana movement sama yang terorganisir ini yang dilakukan oleh segala pihak yang eh, ber- berpihak pada konsumen ya tentunya untuk bisa meningkatkan future living environment dan juga current living environment. Jadi bagaimana si konsumen ini bisa menuntut produsen untuk bisa menawarkan produk-produk yang memiliki dampak yang baik atau mengurangi dampak yang buruk bagi lingkungan di saat ini dan juga di masa mendatang untuk generasi selanjutnya. Nah, environmental sustainability ini dikenal sebagai pendekatan manajemen yang melibatkan atau mencakup strategi-strategi yang dipakai untuk bisa mempertahankan kelestarian lingkungan, namun tetap juga menghasilkan laba bagi perusahaan. Karena sebagaimana kita tahu, yang namanya perusahaan memang tujuan utamanya adalah mencari profit. Nah, untuk itu tujuan tersebut tetap dipertahankan dengan tetap um, mempertimbangkan win-win solution bagi lingkungan. Jadi, perusahaan melakukan aktivitas bisnis dari awal hingga akhir, hingga barang sampai ke tangan konsumen, hingga barang tersebut selesai dipakai, itu juga memikirkan bagaimana dampaknya bagi kelestarian lingkungan. Itulah yang disebut dengan environmental sustainability. Nah, dari sisi environmental sustainability ini, kita bisa melihat bahwa ada framework atau ada kerangka ya seperti ini. Jadi yang di sumbu vertikal itu adalah internal, artinya yang dilakukan di dalam internal perusahaan sendiri, dan ada yang eksternal, artinya perusahaan melakukan di luar dari lingkungan perusahaan itu sendiri. Dan yang hijau itu adalah today greening, jadi yang memang dilakukan saat ini ya, currently. Tapi yang di biru ini adalah yang apa yang bisa dilakukan untuk future, untuk masa depan ya. Nah, kita bisa lihat kalau kebanyakan perusahaan saat ini mungkin melakukan yang di hijau gitu ya. Apalagi hijau yang atas ya, kiri atas ya, yaitu pollution prevention. Mungkin hanya sebatas itu saja sudah sulit ya. Jadi bagaimana proses produksi itu bisa limbahnya mengurangi polusi lingkungan, polusi tanah gitu kan, polusi udara gitu ya, itu pun sulit. Namun ternyata dalam konteks environmental sustainability itu ditawarkan hingga ke product stewardship ya yang di eksternal namun juga masih berkacamatanya di hari ini. Apa itu product stewardship? Yaitu bagaimana si perusahaan bisa menghasilkan produk yang memastikan bahwa selama umur produk tersebut, jadi sampai produk tersebut sampai ke tangan konsumen, sampai berhenti digunakan, sampai dibuang, itu benar-benar menjaga lingkungan yang ada, tidak merusak lingkungan ya. Nah, kemudian yang biru ini lebih beyond lagi ya, beyond greening. Jadi kalau yang biru new clean technology itu dilakukan dalam internal perusahaan, itu bagaimana perusahaan bisa mengembangkan teknologi-teknologi baru ke depannya untuk bisa melakukan proses produksi hingga proses konsumsi yang dilakukan konsumen itu lebih bisa tanda kutip clean gitu ya, atau bersih untuk lingkungan. Dan yang paling bawah kanan yaitu sustainability vision, yaitu bagaimana perusahaan bisa memberikan visi-visi yang bisa memberikan kelestarian lingkungan baik dari generasi saat ini maupun generasi mendatang. Seperti itu. Nah, itu dari sisi konsumen. Nah, sedangkan dari sisi bisnis atau marketer, apa sih yang dilakukan untuk bisa mempromos sustainable marketing? Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa hal, yaitu consumer oriented marketing, yaitu pemasaran yang berorientasi kepada konsumen. Jadi bukan berorientasi kepada produknya. Artinya perusahaan menjual produk ini loh, tapi perusahaan berorientasinya memfokuskannya kepada apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi perusahaan menciptakan produk yang memang betul-betul dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian juga ada customer value marketing, ya ini serupa ya. Jadi lebih ke fokusnya kepada menciptakan nilai bagi customer, bukannya menjual produk secara komersil dengan tidak mempertimbangkan win-win solution seperti itu. Kemudian inovatif marketing, ya bagaimana pemasaran-pemasaran inovatif yang dibuat supaya bisa lebih mempromo sustainable marketing. Kemudian sense of mission, yaitu misi yang dibuat perusahaan itu lebih berfokus kepada jangka panjang dan lebih berfokus kepada value yang bisa diberikan kepada konsumen dibanding hanya kepada produk saat ini saja. Dan yang terakhir adalah societal marketing, yaitu bagaimana perusahaan bisa menciptakan profit bagi dirinya sendiri, namun dengan tetap mempertimbangkan keuntungan juga buat konsumen dan juga lingkungan. Jadi mempertimbangkan tiga sisi, itulah societal marketing. Nah, dari sisi societal marketing sendiri ini,
perusahaan bisa menggunakan framework seperti ini, bahwa ada 4 jenis produk dari kacamata sustainability ya dari si bisnis. Yaitu ketika perusahaan bisa menawarkan produk dengan benefit, artinya keuntungan untuk konsumen itu keuntungannya untuk konsumen itu tinggi, namun sebenarnya kepuasannya untuk konsumen rendah, itu disebut dengan salutary product. Ya, jadi sebetulnya ini benefitnya baik nih untuk konsumen, namun konsumen mungkin merasanya kurang puas begitu ya, itu disebut dengan salutary product. Nah, mungkin ini contoh realnya mungkin lebih ke agar terbayang ya, mungkin secara tradisional mungkin produk-produk yang biasanya, terutama misalnya makanan untuk yang kesehatan, nah biasanya itu kurang enak ya di lidah. Nah, mungkin itu kita bisa sebut sebagai salutary product. Jadi sebetulnya baik untuk dikonsumsi, namun mungkin rendah tingkat kepuasannya. Namun ketika produsen memberikan produk yang benefitnya rendah untuk konsumen, keuntungannya rendah nih untuk konsumen, dan juga kepuasannya rendah, nah itu namanya produk cacat ya, deficient product, dan itu tentu saja tidak diinginkan. Kemudian kalau misalnya benefitnya rendah, namun satisfaction-nya tinggi. Jadi konsumen itu puas, namun sebenarnya benefitnya itu kurang untuk konsumen, itu disebut dengan pleasing product. Mungkin kita bisa andaikan, contohkan misalkan fast food restoran gitu ya, fast food gitu kan, ya itu sebetulnya kan the benefitnya rendah ya, karena tidak sehat sebetulnya untuk kesehatan jangka panjang. Namun itu konsumen senang mengkonsumsinya, nah itu disebut dengan pleasing product. Nah, namun ada produk yang bisa menawarkan benefit yang tinggi untuk konsumen dan juga kepuasan yang tinggi. Ya, nah itu disebut dengan desirable product. Nah, disinilah sebetulnya societal marketing bermain. Jadi bagaimana perusahaan bisa memberikan produk yang benefitnya tinggi untuk konsumen dan juga memberikan kepuasan juga yang tinggi untuk konsumen. Nah, pada akhirnya sustainable company atau perusahaan yang bisa mempromot sustainable marketing itu bicaranya lebih dari sekedar menjual produk yang ada sekarang, tapi mereka caring, mereka memperhatikan apa sih yang diinginkan oleh konsumen saat ini dan juga tomorrow. Ya, jadi hari ini dan jangka panjang nanti, future generation gitu kan ya. Dan juga salah satu hal juga yang terkait dengan sustainability yang tidak kalah pentingnya yaitu broader world. Jadi ketika mereka melakukan activity bisnisnya, mereka memperhatikan apa sih impact-nya apa, relevansinya apa, implikasinya untuk dunia ini yang lebih luas dibanding dengan hanya sekedar mencari keuntungan saja. Nah, demikian dari saya. Dengan begitu berakhir pula modul kita. Untuk itu kami mengharapkan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari modul mengenai sustainable marketing ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.